semua, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah panduan keren soal project-based learning. Penasaran nggak sih gimana cara pendekatan ini bisa loh mengubah anak-anak kita dari yang tadinya cuma dengerin, jadi bener-bener aktif bikin sesuatu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Coba deh bayangin, gimana ya rasanya kalau ruang kelas itu bukan lagi tempat duduk diem dan dengerin guru? Gimana kalau kelas itu jadi arena petualangan? Jadi tempat buat nemuin hal-hal baru, mecahin tantangan yang beneran ada di dunia nyata, bukan cuma hafalan dari buku. Nah, panduan yang bakal kita bahas, inilah yang kasih kita caranya. Ini tuh semacam guidebook gitu buat mengubah cara kita belajar, fokusnya khusus banget buat anak-anak di sekolah dasar. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Pasti kita semua setuju kan, tantangan terbesar di dunia pendidikan itu apa? Iya, itu dia. Gimana caranya biar anak-anak, terutama yang masih kecil, tetap semangat dan mau terlibat aktif di kelas? Nah, disinilah solusinya muncul. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Atau biar gampang kita sebut aja PJBL. Intinya tuh gini, PJBL tuh belajar sambil ngerjain sesuatu. Jadi anak-anak nggak cuma duduk manis dapat info, tapi mereka aktif. Mereka investigasi masalah beneran, cari jawaban, dan dari situ mereka jadi paham sendiri. Learning by doing gitu loh. Lihat deh bedanya, ini bener-bener jungkir balik loh. Kalau dulu guru tuh kayak instruktur yang ngasih perintah, sekarang di PJBL, guru jadi fasilitator, jadi teman diskusi. Dan muridnya, wah, dari yang cuma jadi pendengar pasif, mereka jadi partisipan aktif. Tujuannya bukan lagi hafalan, tapi aplikasi. Beda banget kan? Oke, sekarang kita kerucutkan lagi ya. Soalnya panduan ini tuh nggak buat semua umur, ada target khususnya. Nah, targetnya itu fase ABC. Ini istilah buat anak-anak di kelas-kelas awal SD. Kenapa fase ini penting banget? Karena ini tuh golden age-nya mereka. Disinilah rasa penasaran, kreativitas, dan cinta sama belajar itu dipupuk buat seumur hidup. Terus, kenapa sih PJBL ini cocok banget buat mereka? Jawabannya simple, karena metode ini nyambung banget sama cara anak-anak belajar secara alami. Rasa penasaran mereka jadi ke-trigger, mereka belajar kerja bareng tim, dan yang paling penting, mereka jadi lihat, oh ternyata yang aku pelajarin di kelas tuh ada gunanya di dunia nyata. Oke, teorinya emang kedengaran keren banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Nah, tenang aja. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, bagian prakteknya. Gimana sih cara ngerancang proyek yang benar-benar seru dan punya makna? Ternyata panduan ini udah ngasih resepnya. Ada 4 langkah utama. Pertama, mulai dengan 1 kali pertanyaan besar. Contohnya, gimana ya caranya biar taman sekolah kita jadi asyik buat lebah? Kedua, anak-anak mulai merencanakan investigasi. Mereka riset, cari tahu bunga apa yang disukai lebah. Ketiga, mereka mulai bikin-bikin. Bisa jadi mereka bangun hotel lebah atau nanam bunga itu. Ada revisi, ada coba-coba lagi. Dan terakhir yang keempat, mereka presentasi. Mereka pamerin hasil karya dan apa yang udah mereka pelajari ke teman-teman sekolah. Keren banget kan? Proses ini benar-benar bikin mereka merasa berdaya. Nah, kita udah hampir di ujung nih. Yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya pesan utama dan filosofi di balik semua ini? Belajar itu bukan soal menghafal, tapi soal menciptakan. Wah, dalam banget ya. Kutipan ini benar-benar kena di hati. Ini soal mengubah mindset. Pendidikan itu tujuannya bukan lagi cuma buat ngisi otak anak-anak dengan fakta, tapi buat ngasih mereka skill dan rasa percaya diri untuk bikin sesuatu yang baru. Jadi, apa kesimpulannya? Gini, panduan ini bukan sekedar buku resep atau daftar perintah. Ini tuh sebuah kerangka kerja, sebuah blueprint buat para guru biar mereka bisa jadi arsitek yang merancang pengalaman belajar yang nggak bakal dilupain sama murid-muridnya. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita semua. Dengan bekal dan ide-ide ini, kira-kira proyek belajar keren apa ya yang bakal kita ciptakan selanjutnya? Yuk kita sama-sama pikirkan.